Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar matematika tentang materi teorema Pythagoras sub jenis segitiga. Oke. Nah, jenis segitiga yang kita pelajari di materi ini yaitu ada 3. Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat anak-anak. Kemudian segitiga lancip, yaitu segitiga yang memiliki 3 sudut besarnya antara 0 sampai 90 derajat atau ketiganya sudut lancip. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang mempunyai satu sudut besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke. Nah, tanpa menggambar atau mengukur ketiga sudut dari segitiga, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras dengan cara kita selidiki, membandingkan kuadrat ketiga sisi-sisi segitiga. Oke. Nah, perhatikan dulu. Ibu memberikan 3 segitiga dengan panjang sisi sembarang ya. Ini panjangnya sisi A, panjangnya sisi B, dan ini panjangnya sisi C. Untuk menentukan jenis segitiga, langkah penyelidikannya yaitu yang pertama, kita tentukan dulu sisi terpanjang. Jadi ada 3 sisi ya anak-anak ya, sisi A, sisi B, dan sisi C. Tentukan dulu besarnya ukuran sisi-sisi ini. Tentukan yang sisi terpanjang dulu. Jadi kita anggap sisi C itu adalah sisi yang terpanjang. Oke? Jadi langkah pertama tentukan dulu sisi terpanjang. Kemudian langkah kedua, bandingkan nilai antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain anak-anak. Ya. Dengan bahasa matematis kita gunakan ini. Nah, ya, kita bandingkan dulu sisi terpanjang ini C ya tadi kita sebut C. C kuadrat. Kemudian ini kita isi dulu titik-titik. Bandingkan dengan jumlah dari dua ukuran sisi yang lain. A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita menggunakan teorema Pythagoras ini untuk penyelidikan jenis segitiga. Oke. Nah, Ibu kembali ke segitiga sembarang ini ya. Mempunyai 3 sisi berukuran A, B, dan C. Kemudian anak-anak, ada 3 syarat ya. Dari syarat itu kita akan bisa menentukan jenis segitiga. Syarat yang pertama, jika nanti dari perhitungan kalian diperoleh data bahwa nilai C kuadrat lebih kecil dari jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat, kita bisa menyimpulkan maka segitiga yang kita selidiki itu berjenis segitiga lancip. Oke? Kemudian syarat yang kedua, jika nilai C kuadrat sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita simpulkan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, ini kan teorema Pythagoras ya anak-anak ya, yang kita pelajari sebelumnya. Dan syarat ketiga, jika nilai C kuadrat lebih besar dari jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita simpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, ini aturannya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh ya anak-anak ya. Kita akan menyelidiki jenis segitiga yang ukuran ketiga sisinya diketahui. Contoh yang pertama, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 7 cm,
255 cm, dan 24 cm. Nah, langkah pertama, dari 3 ukuran sisi ini, kita tentukan dulu sisi terpanjang, anak-anak. Ingat sisi terpanjang tadi kita anggap nilainya adalah C. Nah, ada 7, 25, dan 24. Maka yang terpanjang adalah ini ya, 25. Ini kita sebut dengan C. C-nya 25. Sedangkan 7 dan 24 ini adalah sisi yang lain, yang A dan B. Boleh terbalik. Ya, di sini boleh 5. Misalkan nilai A-nya yang 7 cm dan nilai B-nya yang 24 cm. Oke. A dan B ini boleh terbalik, tapi ingat C tidak boleh salah ya. C adalah sisi terpanjang. Oke. Selanjutnya langkah kedua, kita bandingkan kuadrat tiap sisi. Nah, kita gunakan aturan Pythagoras tadi, C kuadrat, titik-titik, A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, nah kita akan menentukan tanda di sini. Lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar. Dan itu didapat dari hasil perhitungan setelah kalian memasukkan nilai C, A, dan B. Oke? Sekarang, nilai C, A, dan B kita gantikan di sini. C-nya 25 kuadrat, A-nya 7 kuadrat, dan B-nya 24 kuadrat. 25 kuadrat, 625, 7 kuadrat 49, dan 24 kuadrat 576. Langkah selanjutnya, 49 ditambah 576 hasilnya adalah 625. Ternyata ruas kiri dengan ruas kanan diperoleh hasil yang sama. Nah, sehingga tanda di sini kita isi. Nah, ternyata tandanya adalah sama dengan, gitu ya. Nah, ingat kita ke syarat tadi anak-anak. Jika nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita simpulkan. Maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi, kembali ke soal penyelidikan tadi, kita simpulkan. Jadi, segitiga yang memiliki panjang sisi 7 cm, 25 cm, dan 24 cm ini berjenis segitiga siku-siku. Terbukti dari penyelidikan ini tandanya sama dengan. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, anak-anak. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 12 cm, 10 cm, dan 8 cm. Oke, ingat, langkah pertama, tentukan dulu dari ketiga ukuran sisi ini mana sisi yang terpanjang. Oke ya, yang terpanjang adalah sisi 12 cm. Nah, sisi terpanjang ini kita anggap sebagai C. Oke, C adalah sisi terpanjang. Kita tulis dulu. C-nya adalah 12 cm. Untuk A dan B, boleh 10, boleh 8, boleh terbalik ya. Ini A-nya 10, B-nya yang 8. Oke. Selanjutnya, kita bandingkan kuadrat sisinya menggunakan Pythagoras ya anak-anak ya. Kita akan menentukan tanda di sini. Gantikan dulu nilai C, A, dan B-nya. C-nya 12 kuadrat, A-nya 10 kuadrat, B-nya 8 kuadrat. Oke, kita hitung 12 kuadrat, 12 kali 12 yaitu 144, 10 kuadrat yaitu 10 kali 10 100, 8 kuadrat, 8 kali 8 64. Oke, ruas kiri tetap. Nah, yang di bagian kanan ini kita jumlah, 100 ditambah 64 adalah 164. Kita bandingkan kedua nilai ini. Ya, ini 144, ini 164. Nah, ternyata ini lebih kecil ya anak-anak ya. Tandanya kita isi. Yang cocok, nah lebih kecil. 144 lebih kecil dari 164. Sesuai dengan syarat tadi, jika nilai C kuadrat lebih kecil dari nilai A kuadrat ditambah B kuadrat, kita simpulkan bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga lancip. Oke? Jadi, segitiga yang memiliki panjang sisi 12 cm, 10 cm, dan 8 cm berjenis segitiga lancip. Paham ya anak-anak ya?
Contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 10 cm, 7 cm, dan 16 cm. Oke. Tentukan dulu, ingat, sisi yang terpanjang yang mana? Yang terpanjang yang ini ya, 16 cm. Kita anggap sebagai C. C-nya adalah 16 cm. Kemudian A dan B-nya 10 atau 7. Ini ya. A-nya 10, B-nya 7. Kita selidiki lagi, kita bandingkan kuadrat tiap sisinya, anak-anak. Kita gunakan teorema Pythagoras. Kita akan menentukan tanda di sini. Ingat, tandanya lebih besar, sama dengan atau lebih kecil. Kita masukkan datanya, C-nya diganti 16, A-nya diganti 10, dan B-nya diganti 7. Selanjutnya kita hitung. 16 kuadrat, 16 kali 16 yaitu 256. 10 kuadrat, 10 kali 10, 100. 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. Ruas kiri tetap, 100 ditambah 49 adalah 149. Nah, kita bandingkan nilainya. 256 dengan 149 ini lebih besar. Oke. Jika nilai C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, disimpulkan segitiga yang kita selidiki berjenis segitiga tumpul. Baru kita simpulkan jadi segitiga yang memiliki panjang sisi 10 cm, 7 cm, dan 16 cm berjenis segitiga tumpul. Oke ya, lengkap ya 3 contoh tadi mewakili. Itu caranya anak-anak menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Oke, selamat belajar. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ingat, matematika menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dah.